Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana menjadikan anak kita menjadi anak yang cinta lingkungan. Nah, Onti, ini tadi apa yang kita lihat di segmen sebelumnya itu udah keren banget. Iya. Dari kecil mereka sudah operasi semut, bahkan si anak sudah merasakan ini bahwa jadi kegiatan yang sangat menyenangkan, layaknya permainan gitu ya. Tapi itu spesial memang. Ada beberapa anak yang memang sulit sekali untuk bisa kita ajak paling tidak peka deh terhadap lingkungan, tidak menyakiti tanaman ataupun hewan begitu ya Onti. Gimana ya dengan anak-anak tipe semacam ini? Perlu pendekatan seperti apa? Apakah perlu memang diciptakan bahwa ini memang bentuknya tuh hal yang menyenangkan, hal yang bentuknya dalam bentuk permainan? Perlu nggak sih kita sekreatif itu untuk mengajak anak ini tertarik pada lingkungan? Perlu sekali, karena namanya anak-anak itu memang harus dengan cara yang menyenangkan. Bahkan apalagi untuk anak usia dini, dia harus anggap bahwa ini adalah suatu games atau permainan. Sehingga dia merasa tertarik untuk melakukannya hari demi hari dan setiap hari. Itu tadi misalnya dengan didongengin, atau kemudian coba yuk hari ini kita lakukan gerakan cinta lingkungan di rumah, misalnya dengan cara menanam atau membuang sampah, atau kemudian tadi mengumpulkan barang-barang bekas gitu ya. Terus kemudian bunda videoin, nanti kita upload misalnya. Nah, dia kan akan termotivasi, oh ya mau biar teman-teman aku semua pada lihat ya, iya gitu. Nah, sehingga atau tadi dengan cara games, atau kemudian ayo tugasnya hari ini adalah mengumpulkan sampah yang kita temui sebanyak-banyaknya. Siapa yang paling banyak dia yang menang ya gitu. Nah, jadi kan ada motivasi nih buat anak. Memang harus dibawa dengan cara yang sekreatif mungkin, semenyenangkan mungkin, dan anak merasa bahwa ini adalah suatu permainan yang memang dia lakukan dengan cara yang menyenangkan bersama dengan anggota keluarganya. Nah, di usia berapa sih nanti kita sudah bisa lebih dalam lagi menjelaskan ke mereka bahwa ada dampaknya loh saat kamu tidak peduli terhadap lingkungan. Apalagi mungkin kadang-kadang anak, saya kan nggak akan, nanti besarnya nggak mau jadi ini kok, nggak mau jadi dokter hewan kok, nggak mau jadi pecinta alam kok, petani kok, jadi nggak mau urusan sama itu gitu ya. Bisa nggak sih, usia berapa tuh kita bisa mengajak mereka melihat bahwa dampaknya seluas ini loh. Anak bisa menangkap tuh di usia berapa sih nanti? Iya, dari usia 4 tahun sebetulnya 4 sudah tahun bisa. Ya? Iya, di usia TKA ya. 4 tahun di mana pemahaman atau konsep kognitif atau berpikirnya sudah memang lancar dan kemudian sudah penuh di situ. Nah, sehingga bisa dengan cara apa kalau untuk ngajarin anak-anak umur 4 sampai 5 tahun ya tidak seperti sekompleks kita menjelaskan untuk anak-anak misalnya SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Kita bisa dengan cara misalnya mendongeng atau dengan buku cerita tentang lingkungan gitu. Bagaimana tanaman itu tumbuh, prosesnya seperti apa, bahwa gizinya dia peroleh dari tanah yang subur. Di mana tanah itu subur kalau kita sirami dan kita pupuk. Kemudian kita jaga bahwa di sekelilingnya tidak ada hal-hal yang menghambat perkembangannya atau pertumbuhannya. Kita kasih tahu bahwa plastik-plastik itu menghambat loh, karena plastik itu kan tidak bisa dicerna oleh tanah, sehingga dia akan menyumbat pori-porinya si akar tanaman ini. Sedangkan si tanaman ini perlu makanan itu kan didapat dari akar. Kalau itu tersumbat, dia nggak dapat makan, nggak bisa tumbuh, dan dia mati gitu. Nah, kita teruskan bahwa kalau dia mati, fungsinya tanaman ini apa sih? Dia mengeluarkan oksigen kan. Itu adalah udara segar yang kita hirup setiap hari. Jadi kalau tanaman mati, kamu nggak dapat udara segar. Jadi kita perlu kasih tahu bahwa ini ada sambungannya loh. Buat kita, kelangsungan hidup kita. Ekosistem ini saling mempengaruhi loh satu sama lain. Dan kalau satu rusak, makanya rantai berikutnya juga akan rusak. Misalnya seperti itu. Jadi kita, berdampak begitu ya? Betul sekali. Jadi kita beritahukan seperti itu gitu. Kita bisa juga kasih tahu contoh misalnya kayak sekarang kan misalnya polusi di mana-mana dari asap kendaraan, dari kemudian knalpot dan sebagainya. Sehingga kalau kita yang deket-deket, kita jalan kaki aja lah atau naik sepeda aja. Jadi kan ngurangin polusi ya, seperti itu. Kita berikan contoh-contoh kecil. Terus tadi yang dijelaskan juga oleh Bu Lena juga bagus, bahwa kemana-mana kita belanja, kita bawa tote bag gitu. Jadi nggak usah kita pakai plastik dari supermarket tersebut, karena itu akan memperbanyak sampah plastik. Sedotan juga gitu, tadinya plastik kita ganti dengan aluminium atau dari kayu dan kita bawa dari rumah, seperti itu. Jadi itu semakin membuat kita bisa menjaga lingkungan. Nah, itu perlu kita kasih contoh satu persatu dengan rinci kepada anak, sehingga anak paham betul. Seperti itu. Oke, ini sebenarnya seru banget ya kalau tadi Onti kasih contoh-contohnya, kegiatan-kegiatannya, apalagi ini di bulan Ramadan pastinya jadi kegiatan yang menyenangkan juga untuk anak-anak nggak sih nanti? Betul banget.
kan bisa dilakukan bersama-sama sambil Iya. menunggu mungkin waktu berbuka gitu ya. Benar sekali. Jadinya kedekatan antara anak dan orang tua juga bisa terjalin bahkan di dalam rumah, walaupun nggak, karena kan kita harus di rumah aja nih saat ini karena masih pandemi, ternyata bisa dilakukan tanpa harus keluar ke alam bebas. Kadang-kadang Iya. orang tua berpikir, oh biar anakku cinta lingkungan kita ke puncak yuk, kita ke hutan yuk. Kadang-kadang karena kita lagi nggak bisa kemana-mana, bisa dilakukan dalam rumah. Sesimpel itu ya Onti ya. Sesimpel itu, Luar benar. biasa. Onti terima kasih banyak loh Onti. Makasih. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di rumah sama keluarga Indonesia semuanya dan bisa jadi satu hal yang bermanfaat. Semoga anak Indonesia semuanya anak yang cinta lingkungan ya Onti ya. Amin. Amin. Nah, keluarga Indonesia bagaimana? Coba dipikir-pikir, ini bisa loh jadi satu kegiatan yang menyenangkan bersama anak. Nah, keluarga Indonesia juga yang sedang menjalankan ibadah puasa, kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya bisa jadi puasa yang bermanfaat dengan kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga. Saya Asia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.